Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Permatasari. Nomor induk mahasiswa 250204110150. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan mengerjakan tugas ujian awal semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan saya akan menceritakan tentang sejarah imperialisme Barat dan kebangkitan kembali dunia Islam. Selamat menyaksikan. Periode modern dalam sejarah Islam bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit kemerdekaan dari penjajahan Barat. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran. Setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan, pada periode ini mulai bermunculan pemikiran pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan ini muncul dua hal. Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran ini bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya seperti bid'ah, khurafatul dan tahyul. Oleh karena itu mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau paham seperti itu. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan reformasi. Yang kedua, pada periode ini Barat mendominasikan dunia di bidang politik dan peradaban. Bersentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalan mereka. Karena itu mereka berusaha bangkit dan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban. Masalah-masalah politik itu dan peradaban untuk menciptakan balance of power sebagaimana telah disebutkan ketika tiga kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran di abad ke-18. Eropa Barat mengalami kemajuan dengan pesat. Kerajaan Savoia mengalami kemunduran karena tidak hanya mendapatkan serangan dari kerajaan Turki, tetapi juga mendapatkan serangan dari kalangan dinasti. Mereka tuh dapat serangan dari kalangan dinasti yang tunduk pada Savoia, yang ingin merdeka, yaitu berturut-turut Raja Afghanistan. Sehingga pada tahun 1722 Masehi berhasil menduduki Absahan. Kemudian disusul oleh serangan dinasti Zand yang pada tahun 1750 Masehi berhasil menguasai seluruh Persia. Maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Safawi di pertengahan abad ke-18. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelemahan kerajaan-kerajaan Islam tersebut telah menyebabkan Eropa dapat menguasai, menduduki dan menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Yang pertama tuh Renaissance di Eropa. Pada awal kebangkitannya, Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat karena ia harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Utsmani yang terpusat di Turki. Tidak ada jalan lain, mereka harus menembus lautan yang dianggap sebagai pembatas ruang gerak mereka. Setelah jalan melalui bawah laut telah ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 Masehi, menemukan benua Amerika, dan Vasco da Gama menemukan jalan timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Benua Amerika dan Kepulauan Hindia segera jatuh ke bawah kekuasaan Eropa. Maka Eropa tidak lagi bergantung kepada jalur lama yang dikuasai
yang dikuasai umat Islam sehingga perdagangan maju di Eropa. Kemudian terjadilah perputaran nasib. Dalam sejarah tersebut seluruh umat manusia. Yang kedua, imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Dengan melemahnya kekuatan politik dan militer Islam, maka lahirlah babak baru dalam sejarah dunia Islam, yaitu babak penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Sebagai counter gerakan dunia Islam yang terwujud dalam gerakan sporadis dari setiap wilayah yang dijajah karena ingin merdeka, sebuah kekuatan integratif maupun koordinatif yang bersatukan Islam sudah tidak mendapat legitimasi dari masyarakat Islam. Sementara itu, masa depan Islam bertumpu pada sejauh mana kekuatan Islam melakukan perlawanan, kendati bersifat lokal. Kebangkitan kembali dunia Islam, benturan-benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang jauh tertinggal dari Eropa. Yang pertama merasakan hal itu diantaranya Turki Utsmani, karena kerajaan yang pertama menghadapi kekuatan Eropa. Kesadaran itu memaksa penguasa dan pejuang-pejuang Turki banyak belajar dari Eropa. Usaha untuk pemulihan kembali kekuatan Islam dikenal dengan sebutan gerakan pembaruan. Pada periode ini mulai bermuncul pemikiran pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan itu muncul dalam dua hal. Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan terima sebagai ajaran Islam. Ajaran tersebut bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya seperti bid'ah, khurafat, dan tahyul. Ajaran ini yang menyebabkan Islam menjadi mundur. Oleh karena itu mereka bangkit memberikan Islam dari ajaran atau paham tersebut. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan reformasi. Adapun gerakan pembaruan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi di Arabia. Yang kedua, gerakan Syah Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi di India. Yang ketiga, gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalan mereka. Karena itu, mereka bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Adapun langkah yang diambil berupa pengiriman para pelajar Muslim ke penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan menerjemahkan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Yang ketiga, yang C, tadi kan yang B kan, yang C, kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan Barat. Muncullah gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik. Merupakan model utama umat Islam dalam perjuangan untuk mewujudkan negara merdeka. Dalam kenyataannya, partai-partai itulah yang berjuang melepaskan dari kekuasaan penjajahan. Penjajahan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain yang pertama, gerakan politik baik dalam bentuk diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Yang kedua, pendidikan dan propaganda dalam rangka mempersiapkan masyarakat menyambut dan mengisi kemerdekaan. Negara berpenduduk mayoritas Muslim yang pertama kali memproklamasikan kemerdekaannya adalah Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus pada tahun 1945. Indonesia merdeka dari pendudukan Jepang setelah Jepang dikalahkan oleh Sekutu, disusul oleh Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947 ketika Inggris menyerahkan kedaulatannya di India
kepada dua dewan konstitusi, satu untuk India dan satunya lagi untuk Pakistan. Pada tahun 1922, Timur Tengah Mesir memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Namun pada tanggal 23 Juli 1952, Mesir menganggap dirinya benar-benar merdeka pada tahun 1951 di Afrika. Tepatnya Libya merdeka, Sudan dan Maroko tahun 1956, Aljazair tahun 1962. Semuanya membebaskan diri dari Prancis dalam waktu yang hampir bersamaan. Yaman Utara, Yaman Selatan dan Emirat Arab memperoleh kemerdekaannya pula. Di Asia Tenggara, Malaysia yang satu untuk termasuk Singapura mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1957 dan Brunei Darussalam tahun 1984 Masehi. Demikianlah satu persatu negeri Islam kemerdekaan diri dari penjajahan. Bahkan beberapa di antaranya baru mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun akhir, seperti negara Islam yang dulunya bersatu dalam Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan pada tahun 1992. Dan Bosnia kemerdekaan diri dari Yugoslavia pada tahun 1992. Baiklah, saya akhiri penjelasan dari sejarah imperialisme imperialisme. Baiklah, berakhirlah penjelasan saya di dalam mata pelajaran sejarah peradaban Islam dengan judul Sejarah Imperialisme Barat dan Kebangkitan Kembali Dunia Islam. Kalau misalnya ada salah, saya mohon maaf karena kesalahan dari saya dan keberadaan dari Allah. Semoga apa yang saya ceritakan bisa mendapatkan manfaat untuk teman-teman sekalian. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.